Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biologi bab pertama sel pertemuan pertama. Ingat organisasi kehidupan berikut? Mari kita saksikan video berikut. Kemudian ribosom, yang merupakan kompleks nukleoprotein atau kompleks ribosomal RNA atau rRNA dan protein. Ribosom bukan di eukariotik doang ya, juga di prokariotik. Ingat, ribosom disintesis di dalam nukleolus. Ribosom terdiri atas dua subunit, satu kecil dan satu lebih besar, dan fungsinya adalah untuk mensintesis protein. Ribosom melakukan ini dengan mRNA dan tRNA. Ribosom juga dibagi menjadi dua menurut lokasi, yaitu terikat dan bebas. Bebas maksudnya ia berada di sitoplasma dan biasanya mensintesis protein yang digunakan di sitoplasma. Sedangkan ribosom terikat berada pada retikulum endoplasma atau membran inti. Ribosom ini biasanya mensintesis protein yang ingin digunakan pada membran plasma, dibungkus organel seperti lisosom atau sekresi keluar sel. Ketiga, ada retikulum endoplasma atau disingkat RE, yang merupakan suatu network membran dalam sel. Ada bagian yang bernama sisterne yang memisahkan ER lumen dengan sitoplasma. Walaupun berhubungan, RE dibagi menjadi dua, yaitu kasar dan halus. RE kasar ditempeli oleh ribosom, seperti yang tadi udah dijelasin dengan ribosom terikat. Sedangkan RE halus tidak ditempeli ribosom. Fungsi RE halus ada tiga: sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, detoksifikasi, dan penyimpanan ion kalsium. Jadi 4 ya tadi maksudnya, bukan 3. Sintesis lipid contohnya menghasilkan steroid yang merupakan sejenis lipid. Yang salah satu contohnya adalah hormon. Jadi hormon itu steroid. Maka kita bisa menebak ya, kalau misalnya testis, sel-sel di testis mempunyai banyak RE halus.
Soalnya di sana memproduksi hormon kan. Terus kalau detoksifikasi dengan cara menambahkan gugus hidroksil itu OH agar lebih mudah larut dan dapat dikeluarkan lebih mudah. RE juga pakar dalam adaptasi. Ini membuktikan kenapa obat-obat misalnya untuk sedasi kurang efek kalau udah sering. Penyimpanan ion kalsium membuktikan kalau RE harus banyak di otot yang sangat perlu kalsium untuk kontraksi. Sel lain bukan sel otot juga bisa memanfaatkan fungsi penyimpanan ion kalsium RE ini untuk sekresi vesikel. Kalau yang RE kasar yang ditempelin ribosom memodifikasi protein yang dihasilkan oleh ribosom terikat. Jadi bisa polipeptidanya dibentuk dan atau ditempelin karbohidrat secara kovalen jadi glikoprotein. Kemudian protein sekretori ini akan dikasih ke RE khusus namanya transitional RE untuk dibungkus di transport vesicle. Transport vesicle nih anggap aja kayak gelembung gitu. RE juga membuat lipid khususnya untuk membrannya sendiri dan fosfolipid untuk membran sel. Setelah itu ada badan Golgi atau Golgi apparatus. Fungsinya adalah untuk sekresi protein. Itu menurut beberapa buku cetak. Buku cetak yang lengkap menjelaskan kalau badan Golgi menerima produk RE kasar tadi, yaitu protein dalam vesikel, dan ke badan Golgi untuk dimodifikasi, disimpan dan diberi ke bagian sel yang lain. Jadi kalau tadi RE kasar itu pabrik, badan Golgi itu pusat distribusinya gitu. Tapi juga dimodifikasi. Badan Golgi bentuknya agak mirip sama RE, yaitu cisternae atau kantung membran yang dipenyet gitu. Nah, badan Golgi ini ada dua sisi. Satu untuk menerima dan satu lagi untuk memberi. Yang menerima namanya cheese face dan yang memberi namanya transphase. Bisa dilogikain ya. Kalau yang cheese face itu lebih dekat sama RE. Jadi yang cheese face kalau ada vesikel datang dari RE bisa nyatu sama badan Golginya. Kalau di transphase, vesikel terbentuk dengan kayak mencubit membrannya jadi vesikel. Fungsi lainnya badan Golgi itu untuk memodifikasi protein. Jadi misalnya beberapa glikoprotein yang dihasilkan sama RE itu pas masuk badan Golgi dan bergerak dari cheese face ke transphase, itu glikoproteinnya termodifikasi dengan banyak cara. Nggak cuma itu aja, badan Golgi juga ada fungsi yang sedikit beda, yaitu membentuk makromolekul. Contohnya badan Golgi di tumbuhan berperan dalam membuat pektin dan polisakarida non-selulosa lainnya. Badan Golgi itu kan kayak kantor pos gitu. Nah, kalau paket di kantor pos dikasih alamat, kan dikasih alamatnya kan, kayak ada tulisan untuk siapa, kemana, dan lain-lain. Di transphase, badan Golgi juga melakukan ini. Ada tag molekuler gitu seperti fosfat yang ditempelin ke produk Golgi dan dikirim. Lisosom itu basically vesicle isinya enzim hidrolitik. Jadi lisosom itu dihasilkan oleh badan Golgi ya. Lisosom bisa melakukan dua hal, yaitu fagositosis dan autofag. Fagositosis itu makan hal lain, kesannya gitu. Jadi ada hal lain seperti bisa makanan atau virus atau bakteri yang masuk sel. Itu bisa dibungkus sama vakuola makanan gitu sambil masuk. Terus lisosom gabung sama vesikel ini, vakuola ini maksudnya. Lisosom kan isinya enzim hidrolitik. Jadi enzim hidrolitik ini bisa kayak ngerusak si makanannya ini. Terus kalau autofag itu 11-12 sama fagositosis. Bedanya yang dimakan itu organel sendiri. Jadi misalnya ada mitokondria rusak. Nah, mitokondria ini akan dibungkus sama membran kayak vesikel, tapi membran ini belum tahu asalnya dari mana, ilmuwan belum ketemu. Terus kayak di fagositosis, si lisosom gabung sama membrannya dan menghancurkan organel rusak.
agar zat-zat yang bisa didaur ulang. Ada juga yang bilang kalau lisosom itu berperan dalam apoptosis, yaitu programmed cell death atau bunuh diri sel. Tapi ada jurnal baru yang mengatakan kalau ternyata lisosom nggak berperan dalam apoptosis. Terus vakuola, dia kurang lebih kayak lisosom lah, vesikel tapi isinya macam-macam. Fungsinya beragam banget. Ada vakuola makanan kayak yang tadi udah dijelasin di lisosom, membantu fagositosis. Terus ada vakuola kontraktil, fungsinya mengeluarkan air berlebihan dari sel. Ada juga hidrolisis, fungsinya sama persis kayak lisosom. Vakuola juga menyimpan zat-zat, bisa menyimpan pigmen, protein atau komponen organik lainnya. Ada juga yang nyimpan racun-racun. Vakuola juga kalau di tumbuhan itu bagian terbesar sel, kadang lebih besar dari nukleus. Dia namanya central vacuole atau vakuola sentral. Dia menyimpan ion anorganik dan berperan dalam pertumbuhan sel. Organel yang tadi udah disebutin disebut sistem endomembran. Jadi itu kurang lebih kayak ere kasar, ribosomnya buat protein dan mengirim ke badan Golgi. Terus bisa jadi lisosom atau vakuola, itu namanya sistem endomembran. Terus di luar sistem endomembran ada mitokondria. Dia berperan dalam respirasi sel. Dia pakai gula, glukosa, lemak atau sumber lain untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Mitokondria itu punya materi genetika sendiri dan ribosom sendiri. Jadi ada teori kalau mitokondria itu kayak bakteri zaman purba yang dimakan sama sel tapi nggak dicerna, jadi mitokondria. Ini namanya teori endosimbion, ini zaman dahulu kala. Mitokondria itu double membran. Jadi membran luar itu halus, terus yang dalam tuh rada muter-muter gitu, membentuk kriste namanya, yang memperbesar luas permukaan biar lebih banyak protein yang berperan dalam respirasi bisa nempel. Ini namanya ruang intermembran. Terus ada kloroplas. Kloroplas itu aslinya grup plastida yang terbentuk mirip-mirip kayak mitokondria, ada 2 membran. Bedanya plastida itu bentuknya cekung, terus isinya macam-macam. Ada kloroplas menyimpan klorofil, ada kromoplas menyimpan pigmen warna non klorofil. Terus ada leukoplas, yaitu nggak nyimpan pigmen warna, mungkin bisa nyimpan lemak jadi lipidoplas, protein jadi proteoplas, atau gula jadi amiloplas. Kloroplas itu isinya begini. Ada tilakoid, ruang intermembran, stroma atau cairannya, terus ini granum. Seperti mitokondria, kloroplas punya DNA dan ribosom sendiri. Yaitu dia juga masuk ke teori endosimbion tadi yang makan makanan itu. Terus ada peroksisom. Dia berperan dalam mengeluarkan hidrogen dari molekul, kemudian ditempelin ke oksigen jadi hidrogen peroksida atau H2O2. Ini dengan enzim oksidase. Peroksisom bisa menghancurkan asam lemak jadi molekul lebih kecil dengan cara ini. Bisa menghancurkan alkohol juga. H2O2 ini sendiri itu toksik, tapi peroksisom bisa menghasilkan enzim katalase untuk menghancurkan hidrogen peroksida ini. Peroksisom yang lebih khusus ada namanya glioksisom. Dia ada di biji tanaman dan fungsinya mengubah asam lemak jadi gula. Terus itu sitoskeleton. Dia kayak kerangkanya sel gitu kan, sito artinya sel, terus skeleton ya rangka. Fungsinya banyak dan bentuknya juga banyak. Yang penting semuanya itu berperan dalam mempertahankan bentuk sel. Ada mikrotubulus, bisa ditemukan di silia, flagela, pergerakan kromosom pada pembelahan sel, yaitu di sentriol, kemudian pada pergerakan organel. Ada mikrofilamen, dia di pseudopodia atau kaki semu, perubahan bentuk sel seperti di kontraksi otot, pergerakan sitoplasma di sel tumbuhan, dan pembelahan dalam sel hewan. Terakhir ada filamen intermediate, dia untuk tambatan nukleus dan organel lainnya. Kalau bentuknya begini, mikrotubulus itu kayak pipa. Dia polimer dari 2 jenis tubulin. Mikrofilamen itu kayak benang muter-muter, dia polimer dari 1 jenis aktin.
Kalau filamen intermediate itu cuma ada di sel hewan. Dia diameternya lebih gede dari mikrofilamen, tapi lebih kecil dari mikrotubulus, terbuat dari protein mirip keratin. Hampir terakhir, komponen ekstraseluler. Ada 3. Ada dinding sel, ada ECM atau extracellular matrix. Terus ada cell junction. Dinding sel itu ada di tumbuhan, fungi, dan bakteri. Yang di tumbuhan tuh selulosa, yang di fungi itu keratin, kitin sama aja. Yang di bakteri peptidoglikan, yaitu dinding sel mempertahankan bentuk sel, melindungi sel, dan mencegah kebanyakan air yang masuk. Kalau ECM itu cairan di luar sel, kebanyakan isinya glikoprotein. Kalau di hewan biasanya kolagen. Fungsinya untuk tambatan sel dan berperan dalam komunikasi antar sel. Kalau cell junction ada 4 macam. Plasmodesmata di sel tumbuhan, dan tight junction, gap junction, dan desmosom di hewan. Plasmodesmata itu seperti terowongan antara 2 sel tumbuhan, di mana 2 sel itu kehubung sitoplasmanya dengan bolongan di dinding selnya. Kalau tight junction itu ketika membran plasma 2 sel hewan itu digencet dempet-dempet gitu, kayak di kulit. Kalau gap junction itu kayak plasmodesmata tapi di hewan, jadi bolongan gitu. Kalau desmosom itu kayak mengikat sel-sel membentuk lembaran yang kuat kayak di otot. Nah, untuk membedakan sel tumbuhan dan sel hewan ada tabel ini. Centriole, gap junction, tight junction, desmosom, sama ini filamen intermediate dimiliki hewan saja. Sedangkan plastida, vakuola sentral, dinding sel, dan plasmodesmata dimiliki tumbuhan saja. Kalau mau lebih spesifik dan lengkap, tumbuhan juga ada kemungkinan punya glioksisom, dan pergerakan sitoplasma dengan mikrofilamen, juga badan Golginya mampu memproduksi pektin, dan komponen dinding sel lainnya. Sel hewan dibantu pembelahannya dengan mikrofilamen, dan itu kurang lebih perbedaan dari sel tumbuhan dan hewan. Oke, makasih udah nonton video sel ini yang panjang sekali. Ini belum semua materinya. Jadi materi sel lain yang penting itu ada struktur membran dan fungsinya. Jadi kurang lebih ini untuk bagian pertama sel. Sekian dan terima kasih, semoga berguna.